Sebuah catatan baru yang kembali terjadi di bumi Indonesia. Catatan yang membuat hati rakyat Indonesia bersedih hati, marah, dan juga emosi. Entah apakah ini yang disebut dengan faktor alam atau ada campur tangan manusia yang dengan sengaja membuat negeri ini menjadi kacau. Banjir bandang yang terjadi di Kota Binjai, Sumatera Utara pada hari Rabu 26 November malam pukul 18.00. Peristiwa ini dipicu oleh hujan dengan intensitas yang lebat, menyebabkan meluapnya 3 sungai di Kota Binjai, yakni Sungai Bingai, Mencirim, dan Bangkatan. Namun, banjir kali ini menuai banyak kontroversi karena banyak ditemukan hal yang janggal dengan kejadian banjir kali ini. Karena banjir tersebut membawa banyak potongan-potongan kayu hasil penebangan dari hutan. Dan hal ini yang menjadi kecaman seluruh rakyat Indonesia. Ada apa dengan semua ini? Mengapa semua ini bisa terjadi? Oh, sumpah ngeri banget. Ah, gila ini potongan kayunya bukan gak sedikit. Astagfirullahaladzim. Ini bukan kayak banjir ya, lebih kayak tanah longsor. Astagfirullahaladzim, itu kayunya banyak banget. Ya Allah. Ring, 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 ring. Wah, astagfirullahaladzim. Ini sih lebih kayak tanah longsor ya, bukan sekedar banjir ya. Karena yang mengalir itu bukan cuma air, malah lebih banyak kotoran-kotorannya. Tebangan-tebangan potongan kayu itu. Gila banget. Oh, astagfirullahaladzim. Itu, aduh. Ya, itu apa? Ya Allah. Oh, potongan kayunya ini mah lebih dari tsunami. Allahu Akbar. Wah, gimana nggak nimbulin kontroversi ya? Karena banjirnya itu udah kayak bukan banjir, lebih kayak tanah longsor, malah lebih parah dari tsunami. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Semoga kamu sehat-sehat ya, Dek. Nggak ngerti lagi ya sama kondisi negara kita nih. Arahnya mau kemana? Dan mau sampai kapan penderitaan rakyat itu terus begini? Astagfirullahaladzim itu. Allahu Akbar. Aduh, rumah pada hancur semua.
Dari musibah ini kita belajar bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Mau sebanyak apapun hartamu, jika Allah mengambilnya, hanya dengan sekejap hilang. Lalu apa yang kamu mau sombongkan? Ya mungkin kalau ini memang faktor alam, semua bisa ikhlas sih. Kayaknya ini nggak real dan nggak pure semua faktor alam. Ini benar-benar ada campur tangan keserakahan dari sang penguasa. Tapi itulah bang, umur kami masih ada, udah lapar pun udah nggak terasa daripada bang, udah nggak terasa bang lapar nih bang. Ya Allah, Nasi yang udah laluannya tuh kami jemur, kami makan, warnanya pun udah nggak putih, udah kuning bang. Cuman yang mau kayak mana kata mama, cuman ini nak yang kita itu ngejemur. Pengen kali rasa bang makan ayam mas, kayak biasa tuh kan, tuh pengen kali. Tapi kayak mana kan, ada nasi tuh aja udah lebih dari syukur. sabar ya bang. Berat Maaf kali bang, cobaan tahun ini. cuma bisa bilang sabar saya. Maaf lah kami nggak bisa banyak bantu Iya, bang. makasih bang. Ini udah makasih kali bang. Allah yang balas bang ya, buat keluarga, buat teman-teman rekan semua yang udah nyampaikan donasi ini ke kami. Sehat semua, amin ya Allah. Sehat. Amin, amin. Semoga buat abang juga sehat-sehat. Amin ya Allah bang, sedih loh ingat itu bang. Semoga cepat. Iya bang. Ya Allah. Dan bahkan lebih parahnya lagi, sampai air putih aja mereka nggak ada. Jadi banyak dari mereka yang minum air banjir itu. Mereka menemukan sebubuk-bubuk teh. Yang teh itu dicampur dengan air banjir supaya nggak bau banget air banjir. Sampai segitunya mereka. Kasian banget ya Allah. Semoga mereka benar-benar sehat. Allah berikan pertolongan kepada mereka. Tapi kita coba ya Oh, Bapak bantuan. Ibu ya. Semoga cukup ya. Ya udah. Udah dapat infonya belum? Jadi dari seluruh Indonesia karena merasa Terima kasih Bang Irwan. sedih, merasa Indonesia sangat beruntung masih terluka ada juga atas orang-orang apa yang kayak terjadi kalian, ya Bang. Bapak Ibu semua. Mereka semua kompak Bapak Ibu, mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Subhanallah. Akhirnya Subhanallah. bisa kita sampai di sini buat ngantarin, mungkin belum sempurna, mungkin belum cukup. Tapi kita coba ya Bapak Ibu ya. Semoga cukup ya. Ya udah. Terima kasih mas. Ya sudah kita hanya nanti bisa disampaikan di beberapa bisa ini ada data perwakilan yang lain bisa disampaikan dari Di penghujung tahun berat banget hujannya ya Allah. Tapi berita baiknya seluruh masyarakat Indonesia peduli Bapak Ibu semua. Kita ngumpulinnya dalam satu hari 10 miliar. Ada banyak doa, dukungan. Bertahan ya Bapak Ibu semua ya. Siap. Semoga buat para korban bencana diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan. Insya Allah rakyat Indonesia masih peduli dengan kalian. Dan insya Allah ujian ini akan cepat berakhir. Karena kita masih punya Allah yang bisa membantu kita dalam kondisi apapun. Yang penting kita harus selalu ingat dengan Allah. Bantuan Bang Ferry ya. Awas deh. Astagfirullahaladzim, hati-hati deh. Ya Allah.
rumah kita kan. Tapi sekarang udah enggak ada. Rajim, sabar ya nak ya. Insya Allah rumahnya udah diganti di surga. Allah. Semoga kalian semua kelak suatu saat nanti sukses dan menjadi penguasa. Amanahlah kalian dalam memimpin. Reporter tak kuat tahan tangis, bahkan saat terendam banjir ibunya tetap memberi. Oh, subhanallah, baik banget ibunya. Padahal kondisi ibunya yang sangat membutuhkan. Sehat-sehat ya ibu semua, para korban. Semoga Allah cepat mengangkat penderitaan ini. Tengoklah kelakuan Menteri Kehutanan ini Pak Prabowo. Sudah sampai tumbang ini kayu. Batu siap meluncur Pak Ya Allah, Prabowo. itu Gunung siap gundul Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo gimana nggak tidak gundul bisa ya? bantu kami masyarakat kecil ini, mau bikin apa lagi Pak Prabowo? Sudah tua, sudah Astagfirullahaladzim. tercapai permintaan, sudah tercapai keinginan, sudah tercapai cita-cita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pernah menjadi presiden. Kalau boleh Pak Prabowo supaya ditindak bawahan-bawahan Pak Prabowo. Kami orang bodoh ini sama siapa lagi mengeluh? Jangan sampai tertimbun rumah kami di bawah sana. Tengok kejadian-kejadian bencana baru-baru ini Pak Prabowo. Gunung longsor, banyak masyarakat tertimbun. Jangan sampai ego kami tertimbun Pak Prabowo. Bantu kami. Salam hormat kami ke negeri Ambarita. 10 perusahaan milik Prabowo Subianto. 1. PT Tusam Hutani Lestari, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 2. PT Nusantara Kaltim Coal, yang beroperasi dalam bidang batubara. Serius 3. nih. PT Tidar Kerinci Agung, yang beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. 4. PT Jaleri Nusantara, yang beroperasi dalam bidang perikanan. 5. PT Nusantara Energindo Coal, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 6. PT Tanjung Redep Hutani, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 7. PT Erabara Persada Nusantara, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 8. PT Kertas Nusantara, yang beroperasi dalam sektor kertas. Banyak 9. banget, PT Pak. Nusantara Wahau Coal, yang Ini semua beroperasi dalam berbau industri kehutanan tambang. deh. 10. Ini beneran PT serius Nusantara nih. Energi, yang bergerak di industri tambang, batubara, dan perkebunan. Beneran serius. Itu punyanya presiden kita. Semua tapi berbau dengan identik dengan hutan ya. Ya kita masih positif aja lah. Ya nggak ada masalah juga. Presiden mau punya usaha berapapun silakan aja. Cuman ya semoga dari semua perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh para pejabat, semoga semua halal dan tidak membuat rakyat menderita. Dan dari kejadian-kejadian ini banyak rakyat yang sangat menguap dan sangat emosi. Dan akhirnya tertuju pada seseorang yang bernama Bapak Zulkifli Hasan. Dan beliau pun akhirnya buka suara dan mendatangi tempat kejadian para korban bencana alam. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Ini Pak, rumah ini Pak, yang ada ini tanah ada. Yang penting kebagian bantu Ibu ya. Ya, boleh Pak. Bantu Ibu Semoga bersih-bersih. tulus ya Pak. Semoga benar-benar Ibu kan usahanya tulus. habis. Mesin jahitnya. Nanti habis. pemerintah akan bantu, tapi sebelum pemerintah saya akan bantu pribadi. Iya Nanti tuh Pak, habis saya semua pribadi Pak. bantu modal usaha. Ya, Banyak biar Pak. semangat lagi ya Bu ya. Ini anaknya sakit. Satu sama Bapak ini usahanya habis. Nanti kamu catat namanya saya bantu ya. 2 sama 1.003 tadi ya. 3.5 Pak. Iya 5 ya. Wah, gagah banget ini. Semangat ya. Ya Allah. Ini juga besar. Awas jangan nanti itu udah kosong bawahnya. Airnya di belakang sungai sebelah sana. Ah, sungainya sebelah sana. Sungainya sebelah sana. Iya. Ini sungai baru. Ini baru. Ini rumah penduduk sini, Pak. Ini rumah penduduk semuanya. Sekitar 15. Iya. Hah? 15. 15 rumah. Iya. Tolong yang 15 rumahnya hilang itu daftar sama wali kota, nanti pemerintah bangun. Tapi tempatnya jangan di sini lagi. Nanti wali kota bilang ada lahannya, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ini lahan Pak. Ini ada 15 Pak Wali. Siap. Wali. Tolong Pak ucapannya diseriusin Pak.
Jadi ini rumah-rumah penduduk, rumah warga sekarang jadi sungai. Dan jangan cuma Sungainya 15 sebelah Pak, tapi sana. seluruh Pak, Jadi seluruh Pak bayangkan korbannya rumah Pak. warga habis di sini. Tadi kami sudah punya solusi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota akan menyiapkan lahannya. Insya Allah nanti pemerintah akan bangun rumah-rumah yang hanyut tidak bersisa lagi. Nanti Pak Wali ada tanah. Kita bangun, pemerintah yang bangun. Ibu sabar ya. Jadi kami mohon bersabar. Tentu kita semua berduka ya. Kita bekerja keras agar ini bisa segera kita atasi. Terima kasih banyak. Iya, ya, mudah-mudahan bisa membantu ya Pak. Ya, terima kasih Pak Jul atas ketulusannya mau datang kepada korban para bencana alam. Semoga setiap apapun yang Bapak ucapkan tadi atau Bapak ucapkan dalam video tersebut, Bapak benar-benar merealisasikan semua yang Bapak ucapkan. Jangan sampai itu hanya menjadi ucapan doang, Pak. Namun kenyataannya tidak demikian. Usai bagikan beras, Zulhas terekam kamera tak mau bersalaman sama warga. Emang iya? Keliru kali. Pak itu disalamin Pak, nyelonong. Ya Pak. Sabar ya. Ya Pak. Ya Pak. Mungkin Bapak ini capek kali ya. Mungkin capek, positif thinking aja lah. Mungkin Bapak ini capek dan terburu-buru ingin menyelesaikan masalah yang ada di sana. Jadi dia nggak fokus sama orang yang dengan bapak-bapak yang tadi minta salaman. Semoga aja sih kayak gitu. Oke, cukup sekian. Dan semoga semua para korban bencana alam atau korban bencana yang disengaja ataupun tidak, gue juga nggak paham betul. Semoga kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Insya Allah harta yang hanyut dan hilang, semoga Allah lipat gandakan di dunia maupun di akhirat.